Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirs Arif. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Komisi Pemilihan Umum membuat sebuah keputusan yang sangat mencurigakan. Dan banyak yang bertanya-tanya mengapa kemudian KPU membuat aturan semacam itu. Aturan yang saya maksud itu adalah keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 yang baru saja diterbitkan ini tanggal 21 Agustus 2025 ini. Jadi ini fresh from oven. Jadi salah satunya adalah, ini banyak sekali sebenarnya sesungguhnya, dokumen dari calon presiden dan calon wakil presiden yang tidak boleh dibuka ke publik. Salah satunya ini yang kemudian menimbulkan kecurigaan adalah dokumen ijazah dari calon presiden dan calon wakil presiden. Apakah ini kemudian ada kaitannya dengan Joko Widodo yang ijazahnya sampai sekarang ini masih dipersoalkan, keaslian ijazahnya masih dipersoalkan terus-menerus. Dan kemudian yang terbaru itu adalah ijazah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang notabene adalah anaknya Jokowi. Kalau Gibran yang dipersoalkan justru adalah ijazah SMA-nya. Bahkan sekarang ini Gibran itu sedang digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan ini nggak main-main. Gugatannya soal ijazah SMA-nya ini dia diminta untuk membayar ganti rugi 125 triliun. Wah, ini sangat gede ya angkanya, tapi Anda jangan khawatir karena penggugatnya Subhan Bilal ini seorang pengacara, dia menyatakan bahwa kalau nanti gugatan dia dimenangkan, maka uangnya itu akan dikembalikan ke negara dan itu untuk kepentingan rakyat Indonesia. Oh, lumayan dong. Ya ketika pemerintah sekarang sedang bingung dengan defisit APBN, ada tambahan 125 triliun dari keluarganya Jokowi, kan ini akan sangat meringankan beban masyarakat gitu ya. Kalau ini dijadikan bansos, oh, gede banget ini 125 triliun itu. Nah, balik lagi ke tadi ya. Ini soal keputusan ini disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Afifuddin. Nah, menurut Afifuddin itu informasi publik sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dikecualikan selama jangka waktu 5 tahun. Jadi ya apa itu yang bisa dikecualikan? Misalnya pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau garis miring atau B, pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik. Itu kata Afifuddin dalam keputusannya ya. Namun KPU itu telah memberikan juga keterangan bahwa dokumen yang bersifat dikecualikan ini bisa diakses apabila pemiliknya mengizinkan dengan persetujuan tertulis. Nah, mengapa kemudian KPU menyatakan tidak bisa membuka dokumen ijazah capres dan cawapres tanpa izin pemiliknya? Menurut dia, dasarnya dilandaskan pada pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Dalam aturan itu disebutkan informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum dalam menetapkan informasi yang dikecualikan dalam keputusan KPU nomor 731 tahun 2025. Dan KPU, kata Afifuddin, telah melakukan uji konsekuensi sebagaimana yang dimuat dalam lampiran keputusan tersebut. Sebagaimana juga diperintahkan dalam pasal 19 Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Ini orang jadi bertanya-tanya, apa dasarnya ya kemudian kok ijazah itu tidak bisa dibuka kepada publik ya? Bukankah ini bukan dokumen rahasia ya? Biasa-biasa saja kan banyak sekali orang yang ketika ditanya ijazahnya juga langsung dibuka di publik. Bahkan kalau yang paling ramai kemarin ketika ijazah Pak Jokowi keaslian ijazah Pak Jokowi itu digugat, ini proklamator kita Bung Hatta, ijazahnya di kampus Erasmus di Rotterdam Belanda itu kan malah dipajang di tembok. Jadi kebanggaan itu. Nah ini sekarang kok tiba-tiba ada larangan semacam ini. Orang tentu saja mengkait-kaitkannya dengan kontroversi ijazah Joko Widodo dan sekarang menyusul ijazah anaknya Gibran Rakabuming. Nah, kan Jokowi berkali-kali itu selalu dia menolak untuk menunjukkan ijazah aslinya. Dan dia menyatakan bahwa hanya kalau atas perintah dari pengadilan maka dia akan menunjukkan ijazah aslinya. Tetapi ketika dia digugat di Pengadilan Negeri Solo oleh seorang pengacara senior di sana yakni Muhammad Taufik, pada saat proses mediasi dan kemudian dia diminta untuk menunjukkan ijazah aslinya untuk sebagai dasar apakah gugatan itu mau dilanjutkan atau tidak, Joko Widodo malah memilih deadlock. Dia memilih untuk tidak menunjukkan ijazahnya dengan konsekuensi proses persidangannya berlanjut.
Untungnya di Pengadilan Solo itu kan kemudian ini untungnya untung buat Jokowi ya, bukan untung buat rakyat Indonesia. Saya mesti luruskan ini ya. Untungnya buat Jokowi karena kemudian majelis hakim memutuskan untuk mereka menyatakan mereka tidak berwenang untuk mengadili gugatan Muhammad Taufik. Gugatan yang sama kan juga diajukan di Pengadilan Negeri Sleman, dan yang terbaru ini ada lagi 2 orang alumni dari UGM yang juga melakukan gugatan terhadap Joko Widodo. Jadi dengan cara seperti ini ya Jokowi aman dong ya, berarti kalau nantinya ada orang setiap kali menggugat soal keaslian ijazahnya, dia menyatakan nggak boleh berdasarkan ketentuan KPU. Jadi kalau selama ini dia kan terkesan terpojok karena tidak ada dasar hukumnya dia menolak untuk menunjukkan ijazah aslinya. Tapi kalau sekarang dengan ada keputusan dari KPU, Jokowi atau Gibran itu bisa menolak berdasarkan ketentuan dari aturan KPU. Ini saya kalau ngomongin Pak Jokowi, Pak Prabowo sering salah ketukar-tukar nih, mohon maaf ya. Karena sebenarnya kan presiden kita yang resmi itu adalah Pak Prabowo, tapi Pak Jokowi masih selalu berlaga atau acting sebagai presiden gitu. Tentu saja orang boleh curiga dong kalau bahwa ini kaitannya kepentingan melindungi keluarga Jokowi, karena sekarang ini yang dipersoalkan ijazahnya kan selain Jokowi juga Gibran Rakabuming. Kalau Gibran Rakabuming ini dipersoalkan ijazah SMA-nya. Saya jujur aja kalau mengikuti soal ijazahnya Gibran SMA-nya itu saya bingung, jujur bingung, karena sebelumnya banyak sekali keterangan-keterangan. Sebelumnya dia sebutkan pernah 2 kali pindah SMA di Solo itu ya. Ada SMA Santo Yosef, kemudian dari SMA Katolik lain lagi, kemudian juga di Singapura, dan kemudian juga di Australia. Saya bingung mana yang benar, tapi Jokowi mengaku bahwa dia ini yang mencarikan sekolah untuk Gibran di Singapura. Sementara kalau Kepala Sekolah Santo Yosef menyatakan Gibran itu tidak pernah terdaftar di SMA Santo Yosef di Solo ya. Ini kan soal bahwa Gibran pernah sekolah di 2 sekolah Katolik di kota Solo itu seenggaknya muncul dari pengakuan para netizen yang menyatakan bahwa salah satunya kakaknya itu pernah satu kelas dengan Gibran Rakabuming, tapi kemudian dia pindah sekolah dan sebagainya. Tapi apapun ini memang jadi pertanyaan soal ijazah Gibran nih sekarang ini. Makanya kemudian digugat di pengadilan ya. Jadi kalau digugat di pengadilan itu kemudian kan nanti jadi terang duduk persoalannya. Apakah betul Gibran itu sudah menyelesaikan pendidikan SMA-nya, dan kalau dia menyelesaikan pendidikannya SMA-nya itu apakah itu di Singapura atau di Australia. Kan kalau menurut penjelasan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beberapa waktu yang lalu, ijazahnya dari mana? Dari UTS ya, dari Australia itu katanya disamakan dengan SMK di Indonesia. Jadi dia memenuhi syarat untuk maju menjadi calon wakil presiden. Syarat calon presiden dan calon wakil presiden itu kan nggak susah-susah amat. Ini cuma batasnya SMA saja gitu ya. Tapi kalau sekarang Pak Jokowi kan yang dipersoalkan adalah keabsahan ijazah asli sarjananya gitu. Apakah betul dia pernah lulus sebagai sarjana dari UGM, dan kalau dari UGM itu apakah gelarnya doktor Andes atau insinyur, itu kan jadi persoalan, atau sebenarnya dia hanya lulus gelarnya sarjana muda, atau sebenarnya dia sama sekali tidak punya gelar dari UGM. Itu kan sekarang lagi ramai diperbincangkan, terus digugat, dan ini nggak ada henti-hentinya. Walaupun UGM, Rektorat UGM, dan sampai kemudian dekanat dari Fakultas Kehutanan sudah pasang badan. Terus kemudian banyak kawan-kawan Jokowi juga yang mengaku teman satu angkatan, dan juga sampai dibikin reuni ya untuk angkatan itu meyakinkan publik bahwa Joko Widodo itu memang betul-betul lulusan dari Fakultas Kehutanan UGM. Nah sekarang Gibran yang dipersoalkan. Apakah karena itu kemudian kok terbit aturan dari KPU ini? Aturannya bulan Agustus ini ya. Jadi setelah muncul ribut-ribut itu, apakah kemudian ini KPU merupakan bagian dari konspirasi melindungi kepentingan rahasia keluarga Jokowi? Ya ini kan bisa muncul persepsi semacam itu, karena rasanya nggak masuk akal. Mengapa kemudian ijazah seorang calon presiden dan calon wakil presiden kok mesti disembunyikan dari publik? Ini bukan Anda sendiri yang berpikir. Anggota Komisi 2 dari fraksi Partai Demokrat, Dede Yusuf, juga mengaku heran, dia mengapa kok ini soal ijazah seorang calon presiden dan calon wakil presiden kok harus disembunyikan. Ya, menurut dia yang harus disembunyikan itu soal data kesehatan ya. Ya, saya sepakat, data kesehatan itu nggak boleh lah diakses ke publik. Tapi kalau ijazah apa urusannya gitu loh, kok ini harus sampai disembunyikan. Tetapi ternyata ini bukan hanya soal ijazah loh yang tidak boleh diakses oleh publik itu kalau menurut aturan KPU. Saya nggak tahu ini apakah supaya tidak terlalu mencolok begitu, sehingga dibuat ada 16 dokumen yang tidak boleh diakses. Kalau dibuat cuma ijazah saja kan mungkin orang jadi curiga.
Tapi kalau kemudian dibuat 16 dokumen kan berarti, oh ini bukan hanya soal ijazah kok, tapi juga yang hal dokumen-dokumen lainnya. Coba saya bacakan buat Anda ya, apa saja dokumen itu tidak boleh diakses itu ya. Misalnya fotokopi kartu tanda penduduk elektronik dan foto akta kelahiran warga negara Indonesia. Ini mungkin berkaitan dengan apa ya, dengan pinjol dan judol, mungkin masuk akal gitu. Surat keterangan catatan kepolisian dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Saya kira ini kok nggak ada persoalan ya. Surat keterangan kesehatan dari rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum. Oke lah, ini mungkin berkaitan dengan data kesehatan. Surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Lah ini semua bisa diakses kok di LHKPN-nya KPK, dan justru ini yang sekarang jadi salah satu alat kontrol dari publik, media dan rakyat untuk membandingkan harta kekayaan seorang pejabat publik dengan penghasilannya. Surat keterangan tidak sedang dalam keadaan pilot dan atau tidak memiliki tanggungan utang yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri. Ya, publik mungkin nggak ada kaitannya dengan ini, tapi mungkin orang yang bersengketa dengan dia perlu itu. Surat pernyataan tidak sedang dicalonkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Apa maksudnya kayak yang begini-begini tidak boleh diakses? Fotokopi nomor pokok wajib pajak dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi selama 5 tahun terakhir. Saya kira publik juga nggak berkepentingan ini ya, instansi terkait saja yang berkepentingan soal ini. Daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak setiap bakal calon. Ini lebih kacau lagi. Ini penting, daftar riwayat hidup tuh diketahui orang itu. Ya, karena dengan situ kan orang bisa menilai rekam jejak dari seorang calon. Kemudian surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai wakil presiden dan atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Ini juga ngaco juga. Semua orang juga tahu soal begini ini, dan ini nggak perlu ada rahasianya kan ya. Siapa yang pernah jadi presiden sama siapa yang belum kan tahu semua. Apa ini ada kaitannya dengan kemarin Jokowi ingin 3 periode? Jadi kan orang bertanya-tanya seperti itu ya. Kemudian surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus dan seterusnya. Ini menurut saya ini juga bukan rahasia. Surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa setiap bakal calon tidak pernah dipidana di penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun. Ini penting lah yang seperti ini ya. Nanti kasusnya kayak Sylvester Matutina ya. Sudah divonis belum inkrah malah diangkat jadi komisaris lagi ya. Kemudian bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh Satuan Pendidikan dan Program Pendidikan Menengah. Tadi sudah saya jelaskan, ijazahnya Bung Hatta malah dipajang gitu ya di kampusnya, jadi kebanggaan. Surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang dan G30 SPKI dari kepolisian. Surat pernyataan bermaterai tentang kesediaan yang bersangkutan diusulkan sebagai calon presiden dan wakil presiden secara berpasangan. Aduh, aneh-aneh lagi ini, kayak gini juga nggak boleh dipublikasikan. Surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pegawai negeri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta. Kemudian surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilu. Ini semua jujur aja membingungkan ini buat saya. Kalau hal-hal semacam ini kok nggak boleh dipublikasikan kepada publik. Sekali lagi saya kira itu soal kesehatan, data kesehatan tadi lah yang layak tidak ditunjukkan pada publik. Kalau kemudian muncul aturan-aturan yang aneh semacam ini, wajar kalau kemudian orang jadi mengkait-kaitkan dengan keluarga Jokowi. Karena yang bermasalah dengan ijazah kan selama ini adalah keluarganya Jokowi. Ibu Megawati itu kan nggak pernah dipersoalkan ijazahnya ya, walaupun Ibu Megawati itu yang digunakan ijazahnya hanya SMA. Waktu itu Ibu Megawati kan pernah kuliah di Unpad, gara-gara peristiwa politik zaman dengan Orde Baru kan akhirnya dia ini tidak melanjutkan kuliahnya. Ya, dan orang juga nggak mempersoalkan untuk itu. Hanya orang dipersoalkan pada Jokowi karena kok antara ijazah dan kapasitas dia sebagai presiden nggak nyambung begitu ya, dan kemudian banyak sekali kecurigaan. Dan Gibran lebih parah lagi gitu ya. Kelihatan sekali bahwa dia sebagai seorang wakil presiden under capacity. Jadi benar nggak sih kalau bapaknya diragukan sarjananya, kalau Gibran ini lebih parah. Dia diragukan apakah SMA dia lulus atau tidak. Aduh, silakan deh Anda komentari aturan-aturan baru semacam ini yang makin boten-boten saja ini KPU ya. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.